Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selamat sore teman-teman. Salam ngarit, salam peternakan, sukses selalu untuk kita semua. Nah, oke teman-teman, di sore hari ini saya akan membahas ya, ataupun di video kali ini saya akan membahas tentang penyakit mata pada kelinci. Nah, ini kebetulan ada satu ekor kelinci saya ya yang terkena penyakit mata. Nah, mungkin untuk penyakit mata sendiri itu jarang terjadi pada kelinci teman-teman. Ya, jarang terjadi pada kelinci, tapi pasti ada saja kelinci yang terkena penyakit mata. Nah, penyakit mata itu seperti apa sih? Nah, jadi kebetulan ya, kelinci-kelinci di kandang saya ketika mengalami penyakit mata itu ataupun terserang penyakit mata, biasanya kelinci yang usianya itu di bawah usia 3 bulan teman-teman ya. Walaupun tidak begitu sering menyerang, tapi pasti ketika ada kelinci yang terserang penyakit mata biasanya usianya di bawah 3 bulan. Nah, kenapa sih? Nah, itu saya juga belum tahu teman-teman ya, belum begitu tahu tentang penyakit mata yang begitu jeli. Kenapa? Karena penyakit mata itu termasuknya penyakit yang jarang sekali menyerang kelinci, tapi pasti ada kasus kelinci terserang penyakit mata. Sebenarnya kalau penyakit mata sendiri tidak selalu pada kelinci ya, di kucing juga bisa menyerang, di hewan-hewan lain seperti kambing, domba, bahkan sapi pun pasti bisa diserang oleh penyakit mata itu. Nah, kebetulan di kandang saya ini ada satu ekor kelinci NZ saya yang terserang penyakit mata, dan kebetulan usianya itu baru menginjak 2 bulan teman-teman. Nah, ini ya. Terus ciri-ciri penyakit mata itu seperti apa sih? Nah, jadi ciri-cirinya seperti ini teman-teman. Ciri awalnya itu biasanya ada semacam lendir-lendir berwarna putih ya di bagian mata ataupun di bagian dalam mata teman-teman ya. Berarti di sekitaran bola mata itu ada lendir-lendir warna putih. Nah, nanti lama-kelamaan ketika kita tidak mengobatinya itu akan semakin banyak dan menempel di bibir-bibir mata ya. Nanti akan lama-kelamaan itu bisa menghambat mata itu terbuka. Dan ketika sudah parah, mata itu akan tertutup ya, ataupun lendir-lendir itu tuh akan lengket, jadinya mata tidak bisa dibuka. Nah, itu nanti dampak yang lebih seriusnya lagi. Jadi ketika kita ataupun teman-teman juga mengalami hal serupa ya, ketika kelincinya terserang penyakit mata, sebisa mungkin harus teman-teman atasi ataupun obati. Kalau untuk pencegahan saya juga belum tahu teman-teman ya. Kalau untuk pencegahan penyakit mata saya juga belum tahu, karena untuk penyakit mata sendiri disebabkan karena apa saya juga belum tahu ya, entah itu karena cuaca ataupun karena kandang kotor ataupun lain sebagainya, saya juga belum tahu. Kalau untuk kandang kotor mungkin bisa jadi dan juga tidak teman-teman, karena kandang saya itu termasuknya rutin saya bersihkan. Kalau untuk cuaca ataupun dari hewan luar mungkin saya belum tahu ya, karena penyakit mata itu jarang terjadi ataupun jarang menyerang kelinci, jadi saya tidak begitu mencermati apa sih sebab dari penyakit mata itu. Nah, itu teman-teman. Satu teman-teman ya, NZ saja itu yang ini. Nah, itu termasuknya sudah mulai sembuh teman-teman, karena sudah diobati ataupun sudah ditangani ya. Nah, apa saja sih obat yang bisa menyembuhkan penyakit mata? Nah, ini teman-teman ya. Ada 2 jenis obat teman-teman. Ya, ada 2 jenis obat yang bisa teman-teman gunakan. Yang pertama adalah obat kimia ya, ataupun bisa teman-teman beli di apotek ya, yang berupa merek Insto ataupun merek apa ya. Intinya obat tetes mata itu juga bisa menyembuhkan ya penyakit mata pada kelinci. Nah, terus yang kedua adalah obat yang paling aman menurut saya ya, itu obat alami teman-teman, yaitu dari rebusan daun sirih. Nah, kebetulan saya dalam penanganannya itu menggunakan rebusan daun sirih teman-teman, seperti ini. Nah, itu ya, ini daun sirihnya ya, ini daun sirih. Kalau untuk direbus saya biasanya rebusnya daun sirih yang sudah tua teman-teman, tapi jangan yang sudah kuning ya, tapi yang sudah tua. Boleh daun sirih yang masih muda mungkin boleh ya, tapi biasanya saya gunakan daun sirih yang sudah tua, tapi tidak daun sirih yang sudah menguning ataupun sudah kering. Nah, ini kalau ini rebusannya teman-teman, ini bisa bertahan sampai 3 harian ya, bisa kita berikan terus menerus. Nah, ini obat alami yang biasa saya gunakan. Kalau teman-teman tidak bisa ataupun susah mencari daun sirih ini, teman-teman juga bisa menggunakan obat kimia yang tadi saya sebutkan ya, yaitu obat tetes mata ya, karena biasanya di toko-toko ataupun di apotek itu kan gampang kita temukan ya.
Tapi kalau ini kan harus kita cari di kebun-kebun ataupun di tempat warga ya yang menanam daun sirih. Nah, kalau saya sendiri saya sediakan ya, saya tanam sendiri daun sirihnya untuk berjaga-jaga ya. Biasanya juga untuk mengobati mata manusia ataupun ya mata orang lah ya. Misalkan kayak matanya itu sedang sakit, ataupun biasanya kalau di orang itu namanya belekan teman-teman, di tempat saya namanya belekan, itu dirambang pakai daun sirih yang seperti ini. Nah, untuk pengobatannya seperti apa sih? Nah, untuk pengobatannya itu tinggal kita teteskan ya, tinggal kita teteskan ke mata yang ada lendirnya ya. Jadi ketika yang terserang itu cuma satu mata ya, tinggal tetesi satu mata aja. Tapi lebih amannya ya untuk berjaga-jaga biar tidak menular ke mata yang satunya lagi ya, ditetesi aja dua-duanya teman-teman. Kalau untuk menetesi bebas teman-teman ya. Kalau saya menggunakan sedotan teman-teman, sedotan putih yang ini ya, ini sedotan kecil, tinggal kita ambilkan aja ini seperti ini ya, terus kita teteskan. Nah, seperti itu, gampang teman-teman ya. Jadi tidak usah dibikin ribet, yang penting airnya ini, air rebusan daun sirih ini bisa masuk ke dalam mata. Nah, itu. Nah, oke teman-teman, ini akan saya obati dulu ya kelincinya, nanti tinggal teman-teman lihat aja. Dan oke teman-teman, ini saya perlihatkan dulu ya mata kelinci yang sudah mulai sembuh. Nah, ini seperti ini teman-teman, sudah mulai cerah lagi ya, tapi ini masih ada sisa-sisanya. Nah, ini yang putih-putih seperti ini teman-teman. Nah, ini ya yang ada di dekat ibu jari saya. Nah, seperti ini sisa-sisanya teman-teman ya, sisa-sisa dari kesembuhan si kelinci. Nah, ini harus kita obati terus sampai total sembuhnya teman-teman. Nah, nanti berapa lama sih dalam pengobatan menggunakan daun sirih? Nah, nanti akan saya jelaskan setelah saya meneteskan rebusan daun sirih ke kelinci saya ini. Nah, ini sudah mulai cerah lagi teman-teman matanya ya. Pas masih terserang yang awal-awalan terserang itu matanya pucat teman-teman. Nah, ini saya obati dulu. Nah, itu ya teman-teman, cara pengobatannya tinggal kita teteskan aja ke mata ya, ataupun ke area mata yang terkena penyakit mata. Nah, jadi tidak susah teman-teman dalam pengobatan. Nah, yang penting kita rutin dan telaten dalam pengobatan. Nah, terus ketika kita mengobati menggunakan rebusan daun sirih itu berapa lama sih pengobatannya? Nah, kalau untuk saya sendiri biasanya itu antara 3 sampai 5 hari teman-teman ya, tergantung perkembangan ataupun matanya itu sudah mulai sembuh atau belum. Nah, jadi 3 sampai 5 hari itu pengobatan di pagi hari dan di sore hari teman-teman. Jadi satu hari itu 2 kali ya. Di pagi hari kita teteskan air rebusan daun sirih, dan di sore hari juga kita teteskan teman-teman. Nah, kalau untuk rebusannya ya, rebusan air daun sirih ini satu kali masakan itu kalau kita menyimpan sampai 3 hari tetap awet teman-teman ya, tetap awet. Yang penting dalam penyimpanan menggunakan wadah yang bersih dan tertutup rapat teman-teman. Nah, kalau mau dihangatkan tinggal masak sedikit aja tuh nggak masalah. Tapi kalau teman-teman mempunyai daun sirih yang banyak ya, tinggal teman-teman setiap kali mau mengobati tinggal teman-teman masak dulu, nggak masalah teman-teman, ataupun direbus dulu ya. Jadi yang penting daun sirihnya ya dimasak dulu ya, jangan sampai daun sirih yang masih segar kita teteskan ke kelinci, kasihan teman-teman, karena itu masih mengandung getah ya yang bisa membahayakan mata kelinci. Nah, sebisa mungkin daun sirihnya dimasak terlebih dahulu untuk mengobati kelinci yang terserang penyakit mata. Nah, itu ya teman-teman, mungkin itu aja sedikit pembahasan tentang obat mata ataupun penyakit mata pada kelinci dan cara pengobatannya. Semoga ini bisa menambah wawasan teman-teman semua dalam beternak kelinci, dan apabila teman-teman mengalami hal serupa dengan
yang sedang saya alami ini, teman-teman bisa menanganinya dengan cepat supaya nantinya kelinci tidak tambah parah penyakitnya. Nah ini teman-teman, nah sekarang sudah mulai sembuh ya, mungkin 2 ataupun 3 kali pemberian obat lagi sudah sembuh total teman-teman. Nah itu, jadi sebisa mungkin itu sampai kelinci sembuh supaya nantinya penyakitnya tidak timbul lagi. Nah oke, cukup sekian dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.